Ya, shalom, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya mau sharing dengan judul Menjadi Serupa dengan Kristus. Haleluya. Menjadi serupa dengan Kristus itu yang bagaimana maksudnya? Apakah kita menjadi Tuhan atas diri kita? Apakah kita menjadi seorang pencipta atau penguasa? Tidak ya, bukan tentang itu yang menjadi serupa dengan Kristus yang mau kita sharingkan malam ini. Malam ini kita mau sharingkan bagaimana kita mau meneladankan seorang Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Ya, kita mau baca ayat malam hari ini ada di Roma 8 ayat 29. Kita mau baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1-2 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, di sini ada yang ditekankan di sana, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ya, kita mau jadikan Tuhan Yesus menjadi yang utama, menjadi yang sulung, menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, meladani hidup kita. Ya, kita patut bersyukur ya kita dipilih menjadi orang-orang yang percaya, karena kita tahu menjadi orang yang percaya adalah sebuah kasih karunia dari Tuhan. Kita semua di sini sudah percaya Tuhan Yesus ya. Amin, puji Tuhan. Ya, dengan kita percaya akan Tuhan Yesus, kita tahu apa yang menjadi fokus kita saat ini. Ya, fokus kita hari-hari ini bukan lagi tentang maunya aku, kesenangannya aku. Ya, kita hari-hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengubah fokus kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan lagi tentang fokus kehidupan kita. Ya, ini makanya perlu kita bersyukur kalau kita ditunjuk menjadi orang-orang percaya seperti yang dibilang sama Pak Kus tadi ya. Lagunya tadi luar biasa ya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Itu luar biasa kan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh gembala kita yaitu Niko Yotora Harjo, di mana beliau menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semua bahwa Tuhan mau agar setiap kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa segambar dan serupa dengan Kristus? Ya, ini yang mau kita sharingkan malam hari ini, supaya kita tahu bahwa sejak semula kita tuh sudah dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan dipilih itu sangat luar biasa loh. Gak akan ada yang bisa menggeser-geser ya. Itu kespesialannya kalau kita sudah dipilih dan ditetapkan. Nah, kalau kita sudah dipilih dan ditetapkan, kita perlu sesuatu, yaitu kita mau menjadi seorang murid. Ya, karena melalui pemuritan kita percaya pemuritan itu adalah sarana yang luar biasa untuk kita bisa membangun iman kita. Salah satu contohnya yaitu kul kita ini ya. Jadi di sini makanya kita perlu pemuritan, kita perlu melatih diri kita melalui pemuritan yang ada. Jadi tolak ukur kerohanian seseorang itu bukan tentang seberapa lama dia berdoa, seberapa sering dia ke gereja, seberapa tinggi jabatan dia di gereja, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan teladan seorang Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma di kul aja, bukan cuma di gereja aja. Kalau di gereja tiba-tiba kita menjadi rohani banget, ya kayaknya kita nggak pernah melenceng lah pokoknya. Ikut Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Jadi bukan hanya di tempat tertentu aja, tapi di semua tempat, di tempat kita bekerja, di keluarga kita, di kehidupan kita, semuanya kita perlu Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama yaitu adalah sadari bahwa kita telah dipilih dan ditentukan Tuhan. Nah, kita perlu menyadari ya, kita perlu menyadari bahwa kita tuh benar-benar udah dipilih Tuhan. Nah, kalau udah dipilih Tuhan berarti kita harus melakukan apa? Harus melakukan sesuatu yang merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya, kita perlu menyiapkan diri kita untuk berubah. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita telah dipilih Tuhan dan kita telah ditentukan Tuhan, kita jauh sebelum kita diciptakan Tuhan sudah
nggak bisa mengampuni, tiba-tiba bisa mengampuni ya. Yang tadinya kita harusnya marah, tapi kita nggak marah. Itulah karakter Kristus. Ya, yang tadinya kita mau menghakimi, tapi kita nggak menghakimi, justru kita merangkul, kita bawa dia supaya semakin dipulihkan dari segala masa lalunya. Ya, di sini kita makanya perlu belajar, kita perlu menyadari bahwa kalau kita sudah dipilih dan ditentukan Tuhan, berarti Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Ya, kita kan udah tahu siapa diri kita. Ya, kita udah tahu siapa diri kita, itu makanya kita harus punya tekad buat diri sendiri. Kita harus punya pemberontakan bagi ego kita sendiri, bagi daging kita sendiri, agar roh kita itu bisa keluar. Nah, seringkali kan kita mauin ego kita. Ya udahlah, sekali-sekali Tuhan, besok enggak dah. Itu yang terus kita kompromi, yang akhirnya bikin celah. Karena gini ya, setiap kita punya niatan aja, baru niatan belum melakukan. Setiap kali kita punya niatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan, itu tuh iblis nggak suka. Iblis akan terus mengintimidasi kita. Biar bagaimanapun, iblis akan terus mengintimidasi kita supaya kita gak ikut Tuhan. Yang kedua, kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dikatakan di sana kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi gini, ketika Tuhan sudah pilih kita dan tetapkan kita dari semula, itu ternyata Tuhan tuh udah ngasih kita tuh energi kemampuan untuk kita bisa melakukan ini menghadapi ini. Ternyata udah dikasih. Cuma kadang-kadang kita mengiyakan dagingnya kita. Nah, itu yang akhirnya yang tadinya udah dikasih sama Tuhan buat kita, akhirnya kita nggak bisa mengeksplor. Karena apa? Kamu nggak layak, kamu nggak pantas, nggak cocok, lu nggak bisa. Jadi itu yang akhirnya ngebelenggu kita. Yang tadinya udah ditetapkan sama Tuhan, kita punya kuasa. Ya, kayak di dalam David, kita semua punya kuasa katanya gitu untuk mengusir orang jahat. Tapi karena kita berpikir saya nggak bisa, saya nggak mampu, itu kalau orang aja lah, saya nggak ngerti. Gitu. Akhirnya yang tadinya udah kebuka ketutup. Yang udah Tuhan kasih dari semula itu akhirnya ketutup. Nah, ini makanya kita perlu melatih diri kita melalui pemulihan ini tadi. Ya, ada menjadi serupa dengan Kristus, itu berarti memiliki karakter Kristus seperti tadi saya. Nah, saya pernah dengar ada yang bilang gini, seorang pembicara ya, dia bilang gini, jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Nah, jika kita tidak tumbuh, berarti kita tidak pernah yang namanya berubah. Jadi bukti kalau kita sudah berubah, pasti kita bertumbuh.